Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Mr. Agus dari channel saya sendiri Wista Wartana. Nah, hari ini saya akan review lagi sebuah laptop Lenovo lagi dan lagi yang masih dengan model IdeaPad 3, lebih tepatnya Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 yang sudah ditenagai dengan prosesor AMD Ryzen 3 5300. Bagaimana reviewnya terkait laptop yang satu ini? Simak video ini selengkapnya. Seperti biasa, kita mulai review ini dari segi desainnya. Untuk desain daripada laptop ini ya standar khas Lenovo IdeaPad series, yang mana masih berbahan plastik copolymer atau ABS dengan logo Lenovo masih disematkan di bagian kiri atas cover dan terlihat pula di bagian pamres kanan bawah. Laptop ini terlihat compact dengan dimensinya berada di angka 32,42 cm dengan lebarnya di angka 21,57 cm dan ketebalannya yang hampir 2 cm. Sedikit terlihat lebih ringkas daripada seri yang menggunakan prosesor dari tim biru. Laptop ini memiliki layar 14 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel dengan refresh rate-nya 60Hz yang sayangnya masih menggunakan panel TN. Tingkat kecerahannya sudah 300 nits, akurasi warnanya hanya di 45% NTSC dan sudah anti glare sehingga mampu mengurangi pantulan cahaya ketika digunakan di luar ruangan. Bezel layarnya juga cukup tipis khususnya di bagian kiri dan kanan. Untuk bagian bawah bezelnya tidak seperti pada seri yang menggunakan tim biru, dimana di sini di bagian bawah bezelnya masih lebih tipis dari yang menggunakan tim biru. Untuk kamera resolusi maksimalnya ya masih sama 1280x720 pixel, 30 fps 16:9, dan dari sisi speaker kualitasnya tidak jauh berbeda dengan seri yang tim biru. Jadi ya standar lah untuk laptop di harga segini. Seperti biasa, untuk penyimpanannya tentunya sudah menggunakan SSD NVMe PCIe berkapasitas 512 GB yang tergolong cukup besar dengan kecepatan read berada di angka 2221 MB per second dan write-nya berada di angka 1153 MB per second, atau bisa dibilang sama dengan versi dari tim biru. Kelebihan yang ada di laptop ini ketimbang dari seri tim biru adalah di bagian keyboardnya, dimana keyboard laptop ini terasa lebih nyaman digunakan dengan feel taktilnya dapat banget, serta ditambah dengan adanya backlight keyboard warna putih dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa diatur menggunakan tombol Fn plus spasi, sehingga akan mempermudah user menggunakan laptop ini dalam kondisi minim cahaya. Karena bodinya yang sedikit lebih ringkas membuat ukuran touchpad yang disematkan terlihat lebih kecil, namun sudah mendukung multi-touch gesture hingga 4 jari. Permukaan touchpadnya juga nyaman digunakan meski masih sama tanpa dedicated button. Tombol power sudah memisah dengan keyboard yang terletak di bagian kanan atas keyboardnya yang berbentuk lingkaran, cekung, dan lampu indikator terletak berbeda dari seri yang menggunakan tim biru karena lampu indikatornya diletakkan di bagian atas tombol keyboard. Yang absen di bagian I/O portnya hanya Kensington lock saja. So, di sebelah kiri ada DC in, lampu indikator charger, USB Type A 3.2, port HDMI, USB Type C
3.2 dan audio jack combo 3,5 mm. Sedangkan di bagian kanan ada USB Type A 2.0, SD card reader dan lampu indikator LED. Dari segi baterai, di sini disematkan baterai dengan ukuran 38 Wh yang dimana diklaim oleh Lenovo mampu bertahan hingga 7,5 jam dengan pemakaian ringan. Lenovo memberikan adapter berdaya 65 watt yang mana lebih baik dari seri tim biru yang hanya dibekali adapter 45 watt. Aplikasi Lenovo Vantage tentunya memberikan banyak fitur yang membuat user lebih nyaman menggunakan laptop ini. Fitur-fitur yang ada pada Lenovo Vantage pada laptop ini sama dengan versi dari tim birunya, alias hampir sama secara keseluruhan dengan laptop Lenovo lainnya. Yang mana di dalam Lenovo Vantage ini ada fitur rapid charge yang mampu mempercepat proses pengisian daya. Ada juga fitur untuk mengatur performa laptop yang dinamakan Power Smart Setting. Ada fitur flip to start yang digunakan untuk menghidupkan laptop seketika layar dibuka tanpa menekan tombol power, dan berbagai fitur-fitur lainnya. Laptop ini sudah menggunakan prosesor AMD Ryzen 5000 series dengan kode name Lucien, yaitu AMD Ryzen 3 5300U yang menggunakan pabrikasi 7 nm, TDP-nya 15 watt dan memiliki 4 core 8 thread. Base clock berada di 2,6 GHz dan boost clocknya hingga 3,8 GHz. Dari segi pengolahan gambar, Lenovo tidak menyematkan VGA discrete di laptop ini. Namun, AMD Radeon Vega 6 saya rasa sudah cukup baik digunakan untuk sekedar editing gambar maupun memainkan game dengan settingan rata kiri. Namun jika dilihat dari sisi upgrade ini, laptop ini cukup baik di mana adanya slot untuk upgrade SSD SATA dan RAM, di mana dari 2 slot RAM yang tersedia, 1 slot sudah disolder sehingga user hanya bisa upgrade slot satunya lagi, dengan para user harus rela mengorbankan RAM 4 GB bawaan laptop ini yang sudah terpasang diganti dengan RAM yang baru, sehingga RAM maksimal yang bisa disematkan di laptop ini bisa menyentuh 12 GB dengan asumsi para user mengganti 1 keping RAM 4 GB tersebut dengan 1 keping RAM 8 GB tentunya, yang berkecepatan sama-sama 3200 MHz. Jika melihat hardware yang ditanam di laptop ini dan dibandingkan dengan versi dari tim biru, tentu terlihat jelas laptop versi AMD ini menawarkan performa yang lebih baik, mengingat RAM yang diberikan sudah langsung 8 GB dual channel dan prosesor yang disematkan memiliki core dan thread lebih banyak dari versi tim biru. Dari pengujian sintetis menggunakan Cinebench R15 yang saya lakukan sebanyak 5 kali, didapatkan skor rata-rata 891 CB untuk multicore-nya dan single core-nya ada di angka 160 CB. Mengingat dari apa yang saya dapat ini adalah skor yang cukup memuaskan untuk kelas prosesor yang menggunakan TDP 15 watt. Pada pengujian dengan metode yang sama dan laptop tidak di charger tapi masih pada mode settingan extreme performance, saya mendapatkan skor rata-rata 844 CB yang mana mengalami penurunan sebesar 5% saja dari mode yang sebelumnya atau ketika laptop ini dicas. Penurunan sebesar 5% ini adalah hal yang wajar dan malah bisa dikatakan baik, karena ada beberapa laptop yang ketika chargernya dilepas malah performanya bisa turun hingga lebih dari 40 atau 50% lebih. Jadi hal ini adalah hal yang baik yang sudah Lenovo lakukan untuk meredam daripada panas yang dikeluarkan oleh prosesor ini.
Jika dibandingkan dengan versi tim biru yang menggunakan Intel Core i3 10110U yang konfigurasinya 2 core 4 thread dan RAM yang disematkan 4 GB, terlihat jelas laptop ini memiliki performa yang lebih baik hingga 150%. Ini jelas disebabkan karena konfigurasi Ryzen 3 5300U yang memiliki core lebih banyak dan thread yang lebih banyak daripada Intel Core i3 10100U, sehingga laptop ini cocok digunakan untuk multitasking dan beberapa kegiatan berat lainnya. Performa single core dari Ryzen 3 5300U juga tidak luput dari perhatian, yang mana masih unggul 13%. Jika disuruh menarik kesimpulan, jadi bisa saya simpulkan bahwa laptop ini menjadi pilihan paling menarik saat ini dengan harga yang masih worth it dengan performa yang ditawarkan. Ditambah garansi premium care selama 2 tahun membuat para user lebih nyaman menggunakan laptop ini sebagai daily driver. Untuk para pendukung tim merah ya, sambil menunggu laptop dengan AMD 6000 series bertebaran di pasaran, mungkin laptop ini bisa menjadi solusi untuk beberapa user yang memang membutuhkan laptop berperforma tinggi di harga yang terjangkau. Sekian review saya, Mr. Agus dari channel Wisna Wardana. Jangan lupa tinggalkan like dan berikan pendapat kalian tentang laptop ini di kolom komentar. Mungkin jika ada hal-hal yang salah yang saya sampaikan atau yang memang mungkin ingin memberi informasi lain terkait laptop ini bagi para user yang sudah menggunakan laptop ini, bisa sampaikan saja di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait review saya tentang laptop Lenovo IdeaPad 3 yang menggunakan Ryzen 3 5300U ini. Jadi untuk akhir kata saya ingin menyampaikan sampai jumpa lagi di video saya lainnya dan bye.